Maaf, Rin. Ignas. Terima kasih Romo. Saya hanya menambahkan tadi mungkin Romo mungkin ketinggalan satu yang KGK 114 karena itu penting juga yang tentang penafsiran kita harus memakai 114 tentang analogi iman Romo. Sampai Ya ke sudah 100. tadi. Saya jelaskan tadi. Nah, ya sudah sampai 117 ya Romo ya. Sama aja. Hmm. Itu saja sih tentang arti rohani dan arti hurufiah. Itu saja supaya menambahkan saja sampai 117 Romo. Terima Oke. kasih. Jadi kami dulu masuk Mateloko 108 orang. Yang habis 8. Tapi yang terpanggil sedikit yang terpilih. Perjalanan panjang kita tidak tahu sampai kapan. Frater punya angkatan berapa, Frater? Yang bertahan sampai sekarang berapa? Bersama saya berarti sisanya 10 Romo. Bayangkan. Kalau di awal itu 45. Bayangkan. Tambahan sedikit saja tambahan sedikit. Romo-romo kami kaul kemiskinan kan. Bidat tidak mungkin paham ini. Bidat tak mungkin paham. Romo-romo kami kaul kemiskinan kan. Gitu. Jadi tidak kaya. Tidak kaya romo-romo kami. Nah, pendeta berbeda dengan pendeta sekte Protestantisme 40 juta sekte Protestantisme nanti 2031. 40 juta ini berdasarkan penggal-penggal Alkitab, ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan format pemasukan mereka yang katanya persepuluhan itu menipu umat makin miskin, pendeta makin kaya gitu. Karena tidak ada kaul kemiskinan. Romo-romo kami kayak gini lah. Gini, pakai baju kaos kayak gini. Pendeta pakai jas, apalah itu. Pio, tapi saya tuh sering diserang katanya. Berarti pendeta harus miskin. Gimana Pio jawabnya Pio? Ya kan kalau kemiskinan. Pendeta hidup imam itu hidup hanya dari pelayan misbah, melayani mesbah, pelayan altar. Begitu. Itu adalah konsekuensi. Enggak ada pemasukan lain, enggak ada transfer jam 2 malam, jam 12 malam, tidak ada itu. Pio, Gitu. engkau baca 1 Korintus Gitu kan? 9 ayat. Pio, 1 Korintus 9 ayat 18 daripada engkau omong langsung ke ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 18. Setelah itu engkau 1 tafsir. Korintus 9 ayat 18. Jika demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tidak. 1 Timotius 5 ayat 6. 6 ayat 5 terbalik. 1 Timotius 6 ayat 5. Saya umpan Pio jadi. 1 Timotius 6 ayat 5. Nah, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira kesalahan itu suatu sumber keuntungan. Loh? Ayat 6. Ayat 6. Memang kesalahan itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. 7. Sebab Pio. kita tidak membawa apapun. Ya. Pio. Saya tidak mengerti kenapa diterjemahkan TB2 sebagai kesalahan. Itu ibadah. Engkau ada kitab suci lama? Tidak ada, Romo. Cintia bantu dulu.
diterjemahkan sebagai kesalehan. Ternyata itu ibadah. Iya, Kata Romo. dasarnya. Ayat berapa, Romo? 1 Timotius 6:5 ya, Romo ya? Mm-mm. Oke. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Wah, makanya buka banyak gereja, Romo. Lanjut, ayat 6. Benar. Ayat 6, oke. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukupnya ayat 8. Cukup ada apa? Ada jam tangan itu atau Asal cukup ada apa? asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wow, harus saya catat, Romo. Karena barang siapa yang mencari kekayaan, Pio, engkau lanjut sekarang. Sekarang ayat 9-nya untuk kau, 9 dan 10. 9 mana tadi? 1 Timotius 6 Ayat ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Namun mereka yang ingin kaya ya bentar paman, open mic ya, tutup. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Maaf, permisi Romo. Ya. Ada Jomars tuh Romo. Coba cek di bawah tuh Romo. Ada nggak Jomars itu request naik? Naik aja Jomars. Mana Jomars? Naik Jomars. Ya. Jomars, naiklah Jomars. Roma 16 ayat 17-18. Pio, kasih kata tawa sedikit Pio toh. Oh ya Bunda Erika, saya mute-kan dulu. Jomars, adakah engkau di sini? Sambil menanti Roma 16 ayat 17-18. Konsentrasi di 18 ya. Dengar sabda Nabi. Roma 16 ayat 17. Aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Instruksi itu, hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tafsir sudah. Tafsir sih. Mana sih Jomars? Ayo naik Jomars ya. Request naik di situ. Dia ada tadi. Inilah. Masih ada sih orangnya tuh? Nah, inilah. Saya nggak bisa naikkan paman. Saya nggak bisa naikkan. Darwin Darwin orang NTT, dia ketul. Oh. Nah, kita mainkan dulu ini 18 ya. Ya. Oh, jadi begini, berarti inilah yang saya bilang. Malam mimpi, besoknya curhat di depan jemaat untuk menarik pemasukan
Nah, luar biasa ini pendeta-pendeta ini. Nggak cocok aku jadi pendeta. Nggak pandai Iya. aku merangkai Iya. bahasa yang muluk-muluk itu. Hasil mimpi kan? Hasil mimpi. Pio, karena Iya, biasanya motivasi. oh, hasil mimpi ya. Mimpi itu diceritakan begitu supaya menarik begitu. Iya. Menarik. Oh, Yeremia. Aku bermimpi semalam semalam aku menerima, Iya. aku bertemu Roh Kudus. Nah, gitu. Pio, sekarang engkau jadi Nabi Yeremia. Engkau bagaimana dengan orang-orang yang menceritakan mimpinya? Oke. Yeremia 23 ayat 25 sampai dengan 32. Yang tukang cerita mimpinya. Nabi-nabi yang menceritakan mimpinya. Ini nih. Yang bilang mereka menceritakan mimpinya nih. Tuhan bilang saya tidak pernah utus mereka. Yeremia 23 ayat berapa, Romo? 25 sampai dengan 30. 30 apa ya? 32. Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu, yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku bentar, pelan-pelan, bentar. Yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu ada di dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan kepada yang lain. Mereka seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapatkan mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang mendapat firmanku biarlah mereka menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku akan melawan para nabi yang mencuri firmanku, seorang dari yang lain. Lanjut. 31. selesai. Sesungguhnya, ya, Belum selesai, lanjut. ya Romo. Nah, Aku akan 31. melawan Sesungguhnya, Aku akan melawan nabi yang mencuri firmanku. Lanjut. sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku akan melawan para nabi yang memakai lidahnya sendiri seakan-akan mengutarakan firman ilahi. Pedes. Sesungguhnya aku akan melawan mereka dan Lanjut. membuatkan mimpi-mimpi Halo? dusta. Wow. Sinyal saya yang hilang ya. Oh. Halo. Loh? Oh. Sampai di ayat tadi. Ayat 32 Romo. Ayat 32 dibaca sinyal saya terputus. Sesungguhnya aku akan melawan mereka yang membuat mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya sehingga umatku disesatkan dengan dusta dan bualnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ada amin, saudara-saudara? Aku tidak pernah mengutus mereka. Karena aku tidak pernah mengutus supaya orang menceritakan mimpi-mimpinya.
Romo, ini mumpung tentang mimpi saya tanya ya Romo. Kalau ngomongnya bukan mimpi tapi kemarin Roh Kudus bicara sama saya, kemarin Tuhan bicara sama saya, itu pandangannya seperti apa Romo? Saya sampai sempat berguling-guling, sampai sembah sujud karena saya berharap kepingin dengar suara Tuhan Romo. Oke. Hah? Tapi belum pernah. Roh Kudus Tapi belum berbicara? pernah bisa Romo. Roh Kudus Romo, bagaimana? Romo. Ayo. Jawab dulu ini Pio atau bagaimana? Bentar. Aku sambung, aku jawab sedikit aja. Di dalam gereja Katolik, mohon maaf, di dalam gereja Katolik, para kudus kita, contohnya Santo Ignatius dari Loyola dan Santo Fransiskus dari Assisi, memberikan kita metode untuk membedakan roh, discernment. Dalam gereja Katolik ada itu, dan ujilah roh, ada pengujian roh, diuji gitu. Jangan sampai itu roh kuda atau roh hantu dari mana begitu. Menjadi uji begitu. Silahkan Romo. Ya, karena dalam discernment tadi 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh, apakah itu dari Tuhan atau dari setan. Pio, 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Nah, Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan dunia yang mengatakan mereka punya berbicara dalam roh. Ternyata harus uji roh itu, apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari nabi-nabi palsu. Bisa mengerti itu dulu, Cynthia. Pertama yang harus buat adalah ujilah roh itu. Bagaimana roh itu membuat kamu memecahkan diri dari gereja? Berarti bukan Roh Kudus. Roh Kudus berjuang supaya mereka tetap satu. Roh Kudus di mana di dalam kitab suci yang bilang Roh Kudus tadi malam bisik supaya saya bangun, saya punya denominasi? Di mana? Mau tahu bagaimana Roh Kudus berbicara kepada gereja dalam pentabisannya Paulus dan Barnabas? Kisah 13 ayat 1, 2. Ketika gereja buat apa di situ? Kisah 13 ayat 1 mulai 1, 2. Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes serta Saulus. Lanjut, Romo. Lanjut. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, Tahan khususkanlah dulu, Pio. Barnabas. Pio, ketika gereja berdoa dan berpuasa, bukan pendeta tidur tadi malam Roh Kudus bisik, kesian kau punya istri di samping. Baca kembali ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Maka apa Lanjut, yang Romo. dilakukan setelah Roh Kudus berbicara kepada gereja dalam doa mereka, dalam puasa mereka, lalu khususkanlah Saulus dan Barnabas Lalu mereka- untuk sebentar Pio. Khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk tugas yang saya akan utus. Apa yang dibuat oleh gereja pada saat itu? Lalu Ayat 3, Romo. lanjutan, oke, 3. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan
keduanya pergi. Oke. Artinya pentabisannya siapa? Paulus dan Barnabas. Oleh Barnabas. gereja. Roh Kudus Gereja. berbicara kepada gereja dengan cara seperti ini. Dalam doa dan puasa. Bukan tadi malam engkau tidak tahu di samping kau istri ngorok atau apa, bilang Roh Kudus omong bagaimana? Jangan sampai mereka seperti Simon Mago. Kisah 8 ayat 18. Kisah 8 ayat 18. Mau beli penumpangan tangan. Waduh. Kisah 8 Ya itu ayat. Romo, gara-gara Yang ini, itu Romo, mereka di saya sini sampai nanti. sembah sujud. Nah, ini nanti bagaimana nanti Petrus marah besar kepada Simon Mago. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Jangan sampai ini Serta ya. berkata, ayat 19-nya. Cintia, jangan sampai mereka pakai beli lagi nih. Penumpangan tangan dari majelis, dari pendeta satu ke yang lain harus bayar kan? Jangan sampai di sini nih. Mau jadi majelis harus ada kampanye-kampanye lagi. Jangan sampai ini nih. Ketika Simon Mago melihat bahwa pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan para rasul, dia menawarkan uang. Hai, Petrus marah besar. Lanjut. Tadi Romo lupa saya Romo. Kisah para Rasul 8 ayat 18 selanjutnya. Oke, baca. Selanjutnya. Petrus ayat marah. 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Namun Petrus berkata kepadanya, dengar baik-baik, pendeta palsu, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dengar itu pendeta hantu pula halu. Binasalah engkau bersama dengan uangmu. Nanti Paulus bilang, itu dosa melawan Roh Kudus. Nanti dia bilang begini, berdoalah. Petrus tahu bahwa dosa melawan Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Di sini maupun di sana. Makanya dia pakai masih dalam pengandian, dalam pengertian kondisi. Dia bilang berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Bayangkan itu. Lanjut dulu. Kata Petrus itu penting sekali. Di 21 Romo. Yang tadi kata Petrus, binasalah engkau dan Oh iya. uangmu. Nah, namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Lanjut. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, Tahan sebab dulu situ. hatimu Tahan. Kata tidak. kunci. Ya. Pio. Kata kunci. Sebab tidak ada bagian dan hakmu. Karena itu hak suksesi apostolik. Engkau tidak punya hak suksesi apostolik di situ. Makanya Petrus keras. Kata kunci. Engkau tidak punya hak dan bagian di dalam suksesi apostolik. Jangan kau pikir suksesi apostolik itu bisa dibeli dengan uang. Lanjut. Karena engkau tidak punya hati nurani. Yang pertama. Standar. Pio lanjut. Lanjut. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Kenapa Pio? Sebab Pio, tahan dulu, jangan dulu sebab. Kenapa Petrus bilang, bertobatlah dan berdoalah kepada Allah? Kenapa? Karena Petrus juga tahu, dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni di sini dari sana. Berdoalah, mungkin Allah masih mengampuni. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. engkau tidak mempunyai hak dan bagian untuk sesesi ini. Maka
kau beli karunia Roh Kudus, dosa melawan Roh Kudus. Penumpangan tangan itu. Maka apa yang terjadi? Bertobatlah, berdoalah kepada Allah. Mungkin dia masih mau beri kesempatan kamu untuk bertobat. Karena Petrus tahu bahwa dosa melawan Roh Kudus Yesus sudah ajarkan tidak diampuni di sini dan di sana. Apalagi mau beli karunia Roh Kudus dengan uang. Itu menghina Roh Kudus loh. Dengar itu baik-baik, teman-teman, hati-hati ya. Yang kadang bilang, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari mana kau dapat suksesi penumpangan tangan? Karena pemberian Roh Kudus itu melalui penumpangan tangan para rasul. Kalau tidak ada suksesi, bagaimana mengatakan bahwa itu datang dari para rasul? Karena ingat bahwa bab 8 ayat 18 sangat menekankan sangat jelas sekali. Pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan rasul-rasul. Untuk sampai di sana, untuk sampai di sini, sampai di 2025, kita tahu bagaimana? Karena ada suksesi. Kalau tidak ada suksesi, bagaimana? Kalau tidak ada suksesi, teman-teman, bagaimana? Kita tahu bahwa itu datang dari para rasul. Bagaimana dengan mujizat yang mereka buat, Romo? Yesus sudah bilang, itu antikristus, itu Kristus palsu, Mesias palsu. Matius 24, ayat 23-24. Ayat 23 sampai 25 lah, Pio, keras ya baca ini nih. Untuk Mesias palsu. Matius 24, ayat 23 24. sampai 25. Matius 24 ayat 23 sampai 25 ya. Dengar. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, lihatlah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Pio. Kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Apa itu Mesias? Yang diurapi. Makanya banyak pendeta yang menggunakan, saya tadi malam diurapi Roh Kudus, saya diomongin Roh Kudus karena diurapi kan. Ternyata itu Mesias palsu. Kristus palsu, yang diurapi palsu. Makanya Yesus sudah bilang, kalau ada yang bilang Mesias ada di sana, KKR di sana, yang diurapi ada di KKR di situ, yang diurapi ada di KKR di sini, jangan kamu percaya. Sebab, lanjut. Sebab dengar, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Cynthia itu Lanjut. salah satu dari korban dari Oke, ayat 25, Yesus bilang, saya sudah mengingatkan itu sebelum semuanya terjadi. Perhatikan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Lanjut. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah, ia ada di ruang dalam, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar yang berkerumun. Yesus membuat perbandingan keras sekali. Di situ ada bangkai, di situ semua orang pergi cari bangkai di sana. Cynthia, engkau jangan cari bangkai, cari hidup, bukan cari mati, bukan cari bangkai. Keras loh pernyataan Yesus. Tapi tidak jangan cukup Pio, terlalu kerasnya. Nanti kalau kita Matius 7 tambah parah lagi, tambah keras lagi. Oke, nah. Romo, menarik ini Romo ayatnya Romo. Saya agak menantang ini untuk bertanya Romo. Ngeri-ngeri sedap ini Romo. Kalau mereka itu palsu Romo, kenapa mereka bisa mengadakan mujizat Romo? Begitu Romo. Mujizatnya dari mana nih Romo?
Ya itu jadi soal. Mujizat dari mana? Yesus tidak kenal. Sampai mujizat itu dari mana Yesus tidak kenal. Kenapa nanti di dalam Matius 7 itu tugas dari nabi-nabi palsu seperti itu, pekerjaan seperti itu, yang tidak melakukan kehendak Allah. Kalau kamu tidak masuk dalam kawananku, bagaimana saya kenal engkau? Jadi mujizat yang dari mana itu? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Sebelum masuk ke sana, mereka menggunakan nama Yesus untuk bernubuat. Matius 7:22. Kami bernubuat, kami ini. Oke. Matius 7 ayat 22. 22. Sebentar kita sampai ke sana. Alang. Dari 21, dari hari 15, dari 15 juga, Matius 24 omong tentang Mesias palsu dan guru palsu. Matius 7 omong tentang guru-guru palsu. Engkau baca ayat 15 lalu loncat ke ayat 21. Selamat malam. Matius 7 ya. Matius 7 ayat 15. Ini judul perikopnya menyala ini. Judul perikopnya pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Langsung 21. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22 Romo lanjut. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah-perintah Allah. Diusir kalian. Pergi kalian semua. Lalu pertanyaan tadi Elang bagus. Kalau itu dari mana mereka punya kekuatan itu? Elang, itu yang kau maksudkan ya? Tolong. Oke. Omong tentang antikristus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Tolong bantu dulu. Kita pelan-pelan memecahkan itu. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Dia omong tentang apa? ayat 9 ya, 9 sampai 10. Kalau mau tanya tadi. Kedatangan si pendurhaka. Sebentar. Elang, kalau engkau tanya, kalau itu mereka buat pakai apa? 9 dan 10 dari 2 Tesalonika 2 ini menjawabnya. Silakan, Pio. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan antikristus iblis. Ya, yang tadi Mesias palsu ya? Elang. Iya. Oke. Ulang. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Elang, Lanjut, Romo. Saya tidak mau jawab lagi, cukup. Elang, saya tidak mau masuk. Elang. Di mana? Ya, Romo. Apakah masih di sini, Elang? Ya, dengan ayat ini jelas ya. Dapatnya dari siapa ya? Catat Bapak, 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Datangnya dari siapa engkau tahu toh? Kenapa?
Karena setan itu, Lucifer itu mau sama seperti Tuhan Allah. Yesaya. Coba Yesaya 12 ayat 12 sampai dengan 15. Kalau tidak Yesaya 14. Karena Lucifer, setan ini mau sama seperti Tuhan Allah. Padahal dia itu ciptaan. Maka dia pakai orang-orang untuk buat seperti itu. Itu datang dari setan loh. Kesian ya. Yesaya berapa, Romo? Yesaya 12. Coba Yesaya 12 sampai 15 omong tentang Lucifer. Ayat 12. Yesaya 12 tidak ada. Yesaya 12 bab 12 ayat 12. Tidak ada, Romo. 14 ayat 12. 14 ayat 12. Nah, ini ada. Sampai 15. Oke, kalau itu 14. Maaf, so tua ini kadang lupa. Yesaya 14 omong ayat tentang 12. setan ini lah engkau nih. Biasanya kita paksa dia pikir juga. Ingat kembali. Oke. Antu, kita ngomong antu nih. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, sang fajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah. Hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nyatanya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat terdalam jurang maut. Karena dia mau sama seperti itu Tuhan Allah, makanya di dalam Kejadian 3 dia menggoda manusia pertama, dari Ewa untuk jatuh dalam dosa. Makanlah buah itu, nanti kamu sama seperti Tuhan Allah. Jadi di sini persoalan power ya, kekuasaan. Bahaya banget loh dalam pengertian itu. Kenapa Elang dan kawan-kawan berjuang di room-room kalian? Karena teman-teman ini, maaf ya saudara-saudara kita ini jauh dari kebenaran. Itu karena kuasa setan. Menghilangkan mereka dari kebenaran yang sejati. Makanya berjuang di sini, berjuang melalui firman Tuhan, kitab suci di tangan, omong seperti ini, Romo Patris, jangan dari segi logika filsafat, omong seperti ini, Romo Pamit, Romo Marcel, Romo Jerry, semua teman-teman, Romo Angga, dan semua Romo Bayu, semua berjuang, supaya ini loh yang benar, ini loh. Lihat ini kitab suci omong seperti ini loh. Logika kita omong seperti ini loh. Kenapa mereka masih dililiti oleh kuasa iblis? Menghindari mereka dari kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 25-26. 26. 2 Timotius. Karena ini kritik sedikit 2 untuk Timotius. Pius. Kalau 2 Timotius 2 kita kritik 2 Timotius 2. Kita kritik 2 Timotius 2 berapa? 2 Timotius 2 24 sampai 26. Kita kritik Pius sedikit dulu. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Kita kritik Pius sedikit. 24. Nah. Dengar ya para pengikut pendeta Pio di bawah. Dengar kalian. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Wow. Ia harus pandai mengajar, sabar. Astagfirullah. 25. dan dengan lemah lembut. Astaga. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang dengan suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Dengan lemah lembut menuntut orang yang suka, bukan yang ini penting. Orang-orang yang suka melawan itu seperti yang kau tahu yang suka protes begitu. Ganti dengan kata melawan dengan sama, oke. Dengan lemah lembut.
Lanjut Romo. Dengan lemah lembut, ini yang penting. Yang melawan itu ganti dengan protes karena Lemah Simon. lembut. Nah, Yang suka protes. dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka protes, Benar sekali. sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat Tahan dulu. dan Pio, memimpin kata kunci. untuk bertobat. Pio. Sebab mungkin Tuhan masih ingat kata itu, kata mungkin. Sebab Mungkin. engkau baca keras kata itu penting sekali. Sebab Tuhan masih, sebab mungkin Tuhan Sebab masih memberikan kesempatan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kalau itu kata mungkin, apa itu kata mungkin, Pio? Mungkin belum pasti. Belum pasti. 50-50. Kalau kau tidak Mungkin pulang, ya, mungkin tidak. Kau tahu betul. Kalau kau tidak pulang, engkau harus tahu itu. Kenapa? Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Lanjut sedikit. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Lanjut, 26 penting sekali. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena tunggu bentar. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Wow, my God. Alang, makanya mujizat-mujizat seperti itu yang dari antikristus itu dijerat oleh kehendak iblis. Maka tadi 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 tadi menekankan itu, kuasa datang dari setan. Dan setan adalah malaikat yang membangkang. Nah, Bisa saya simpulkan dulu Romo, sedikit respon. Ketika mereka keluar membangkang dari gereja Katolik, artinya mereka itu sudah menjadi pengikut dari setan ya Romo. dijerat, dililit oleh kuasa Dijerat. setan. Menurut Santo Paulus tadi ya, bukan menurut saya, oke? Iya. Jadi mereka dijerat oleh iblis tadi, sehingga mereka pun bisa melakukan mujizat-mujizat palsu tadi, ya sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan juga sabar terhadap mereka untuk bertobat, sehingga dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26 ini, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Memang mereka selalu bertengkar, Romo. Ya, ini jadi soal. Ya, yang kedua lah, itu kita pakai metodologinya Paulus. Ada saat keras, ada saat lembek. Karena Tetapi mereka itu kan Yesus di dalam kepada yang berhadapan dengan relativisme itu Yesus pakai gunakan kata hajar loh. Di dalam Wahyu 3 nanti engkau sandingkan antara Yesus yang suruh Yohanes tulis di dalam Wahyu 3 ayat 19 19 Pio, ini untuk kau juga untuk Wahyu metode 3. untuk metodenya Pio yang relativisme, yang tidak panas tidak dingin. Engkau baca dari ayat 15 yang tidak panas tidak dingin. Setelah 15 16 engkau lanjut lari ke 19. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut, kalau tidak panas Lanjut, tidak Romo. dingin, saya akan memuntahkan engkau. Lanjut sedikit. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, sekarang ayat 19 yang engkau tunggu-tunggu, yang terhadap relativisme ini, protestantisme, relativisme ini, subjektivisme ini. Ayat 19 untuk Pio dan Elang. Loh? Ayat 19. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah.
Bertobat, bertobat kalian. kasihi, ku tegur dan ku hajar. Berikanlah dirimu, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Oke Lang, hanya lihat bagaimana teknik di dalam kadang diskusi atau debat, kadang yang halus punya, tapi mainkan juga di dalam penegasan. Oke. Romo, lalu pandangan Romo tentang perumpamaan anak yang hilang itu kan saya itu juga setuju ya Romo ya dengan yang Romo Patris sampaikan tuh bahwa anak yang hilang itu adalah ya Protestanisme ini, ya kan Ya, Romo. Nah tadi saya ungkapkan Romo sama teman saya, dia bilang berarti kamu menghakimi kami, berani kamu bertanggung jawab ya sama lidahmu ya, kamu hati-hati loh dengan pengucapanmu. Saya bilang, iya saya berani karena saya menyatakan kebenaran. Saya bilang gitu Romo. Oke, nama dari perumpamaan Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 itu omong tentang dikenal lebih ke Indonesia sebagai perumpamaan anak yang hilang atau bapak yang berbelas kasih. Tetapi ada satu refleksi penting sekali. Perumpamaan itu omong tentang dua anak yang hilang. Yang bungsu hilang di luar rumah, yang sulung hilang di dalam rumah. Saya pernah membawakan refleksi ini untuk para apologetik di sini, para pewarta di sini, tentang para pewarta kita berhadapan dengan dua anak yang hilang. Satu di luar rumah, satu di dalam rumah. Kita mulai satu yang di dalam rumah, yang sulung, yang lahir, yang sejak kecil dibaptis, sejak kecil Katolik diturunkan warisan iman dan semuanya, tetapi hilang. Lalu ketika bapaknya keluar, dia tidak mau masuk rumah. Bapaknya harus keluar dan mengatakan, ingat adikmu yang hilang ditemukan lagi, yang mati dibangkitkan kembali. Dia bilang, selama ini aku melayani engkau Bapak. Tidak seekor pun kambing engkau berikan kepada saya untuk dengan bergembira dengan teman-teman saya. Bapak bilang begini, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang hilang di dalam, bagaimana Katolik menggunakan sakramen-sakramen, kekayaan yang Bapak punya ada di dalam rumah. Kitab suci, tradisi, magisterium, dokumen gereja. Tetapi Katolik-Katolik tidak mau belajar. Lalu, posisi sama, menghakimi anak yang hilang. Oke, anak bungsu menghilang. Tetapi sebelum menghilang, ingat bahwa dalam tradisi Yahudi, seorang anak yang meminta warisan dari orang tuanya, itu mengharapkan orang tuanya mati cepat. Dan ketika dia meminta untuk membagikan harta karun, lalu dia pergi membawa harta karun keluar. Kita bisa melihat refleksi ini untuk Protestantisme juga. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh Luther adalah kematian gereja Katolik. Seperti anak bungsu mengharapkan kematian dari ayahnya ketika dia meminta harta warisan. Di sini dia tidak lagi minta harta warisan. Dia bawa diam-diam kitab suci keluar dari kekatolikan. Hartanya gereja Katolik, perjanjian baru 27 kitab dibawa tanpa izin. Dibawa melalui pintu tertutup. Dibawalah harta warisan gereja Katolik ini melalui protes, melalui pemberontakan dan revolusi. Oh Romo, aku ingat itu Martin Luther, tipologinya ada di Stephen Tong, pausnya Calvin. Mission Stephen Tong dan gedungnya. Aku tidak pernah ya, mohon maaf ya, aku tidak mengatakan gereja untuk Protestan karena Protestan tidak pernah jadi gereja. Paus Stephen Tong dan gedungnya mengatakan mission mereka adalah untuk menenggelamkan gereja Katolik, gitu, menyaingi gereja Katolik. Lanjut Romo. Itu analisa dari anak yang hilang. Jadi dia pergi membawa harta warisan. Harta warisan dia sebagai imam Katolik. Dia pergi membantah harta warisan gereja, yaitu 27 kitab perjanjian baru. Perjanjian lama ya, itu kitab suci orang Yahudi. Kepenuhannya ada di dalam perjanjian baru. Dalam kriteria sebuah agama, maka agama itu harus punya kitab suci. Kalau kita tanya kepada Protestan, kitab suci kamu ambil dari mana? Perjanjian baru kamu ambil dari mana? Apa jawab mereka, Cynthia? Tadi itu kalau nggak salah bulat terus ya Romo ya. Ya intinya kan semuanya kan balik ke pengajaran. Tidak bisa. Itu kan Tapi pengajaran Martin yang Luther, sudah disepakati bersama.
Siapa yang sepakat dengan Luther? Gereja Katolik panggil dia, Paus panggil dia ke Roma, sampai dengan bulannya Paus Leo dibakar. Pengajaran sama bagaimana? Bukunya Luther menyebabkan pembantaian kepada orang, maaf ya, Yahudi. Antisemitik. Itulah yang diharapkan. Itu yang diharapkan, bahwa reformasi yang dari dalam diganti jadi deformasi, penghancuran dari luar. Tahu nggak Protestan tentang Inkisisi Protestan dan berapa yang harus dibunuh dalam Inkisisi Protestan? Itu yang diharapkan dari deformasi atau reformasi atau revolusi seperti ini. Dengan pembantaian begitu banyak Katolik oleh Protestantisme, itu yang mereka bangga-banggakan karena ini reformasi 31 Oktober 1517. Itu yang dibangga-banggakan oleh Luther. Hanya dengan 10 tahun, di 1527 sudah ada 400 denominasi pada saat itu. Roh Kudus mana yang bekerja supaya semua bercerai-berai dalam denominasi? Anak yang hilang itu pergi dan membawa harta karun gereja, kitab suci, dan menghabiskannya. Tahu toh yang ayat itu mengatakan menghabiskannya dengan ini. Menggunakan firman itu dengan sudut pandang pribadi, subjektivisme dan semuanya. Iya, makanya tadi saya sudah bilang Romo, celengan kita itu dikuras habis sama mereka. Itu tadi kita punya tabungan, kita punya celengan itu, kita yang nabung seumur hidup kita berabad-abad. Mereka yang tinggal tak tok biar koinnya jatuh dan ditempa sama tangan mereka biar mereka pakai. Itulah mereka. Dan ingat posisi Bapak, dia tidak pergi cari. Anak yang hilang itu sadar sendiri. Om Thomas, Taruel, masih banyak, Sofia, Gedegea, Pio, semuanya. Anak yang hilang sadar ke di rumah Bapakku begitu banyak orang yang boleh makan dan minum, saya di sini mati kelaparan karena menggunakan salah harta warisan, menggunakan salah kitab suci. Dan itu ada kan? Jangan buang barang berhargamu ke babi kan? Dan ini anak yang bungsu kemana? Dia harus cari makan, frater. Ke tempat Ya, termasuk saya, Romo. Jadi Yang mau lari ke Protestan, babi, Romo. pemilik babi. silakan yang mau keluar dari Katolik, jalan baik-baik. Katolik tidak pernah paksa. Dalam berkat Tuhan baca, pergi. Lebih baik sedikit yang berbuat banyak daripada banyak yang berbuat sedikit. Iya, jujur Romo. Awalnya saya meragukan itu karena Romo-Romo pada umumnya kan tidak pernah berkoar-koar untuk saya bisa mendengar suara Tuhan, saya bisa mendengar suara Tuhan. Sedangkan kan kalau pendeta kan selalu Tuhan berbicara sama saya, Tuhan berbicara sama saya. Jadi itulah Romo, maksudnya yang membuat saya terpengaruh. Akhirnya saya tertarik dengan ajaran tersebut karena saya merasa berarti ajaran ini lebih benar. Buktinya Tuhan omong langsung sama mereka. Tapi Ya bagi- itulah titik kegalauan saya, Romo. Mungkin Cynthia kalau mereka bilang Tuhan omong dengan mereka bilang, pendeta saya bisa rekam kah waktu Tuhan omong dengan engkau? Hah? Makanya Chat GPT, Romo. Ya. Oh, berarti engkau kalau ada pendeta yang ngomong begitu, Cynthia satu hari kau bilang, pendeta, kenapa tidak rekam supaya kasih siarkan langsung di waktu kultus pendeta itu bilang ini loh Tuhan Allah, kalau kamu bukti bahwa saya omong dengan Tuhan Allah, kamu tidak percaya ini nih, rekam toh? Ada rekaman bahwa dia omong dengan Tuhan Allah? Nonae. Katekismus Pio 67. Wahyu-wahyu pribadi tidak bisa melengkapi wahyu yang sudah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Dan wahyu-wahyu Karena pribadi, Yesus adalah puncak wahyu. puncak wahyu di dalam Ibrani 1 ayat 2. Tidak ada lagi wahyu pribadi yang berjuang untuk melengkapi wahyu Kristus. Tuhan omong engkau siapa jadi saksi? Paulus saja dengan Barnabas mau ditabiskan, Roh Kudus omong, ada saksi, itu banyak saksi di dalam kisah 13 tadi. Jangan sampai engkau lagi buat sesuatu di tempat tidur, engkau istri, Tuhan omong lagi, gimana?
Engkau pergi Jadi- berak, engkau pergi mandi ke, Tuhan Allah omong dengan kau bagaimana? Itu Oh. dalam doa dan puasa gereja itu. Supaya Roh Kudus Romo. omong. Ada dalam dalam tulisannya pendeta Protestantisme asal Inggris, namanya kalau tidak salah, aduh lupa aku namanya, nanti ku tampilkan. Dia mengatakan bahwa Martin Luther mendapatkan wahyu, mendapatkan inspirasi sola fide atau doktrin hanya iman saja itu di atas jamban, ketika dia duduk di atas jamban di menara. Tunggu bentar, aku tampilkan nanti kalau tidak percaya. Ada Tampilkan, bukunya. Tampilkan. Tar. Tenang kalian. Gimana cara tampilkannya ini? Bentar. Teman saya 5 menit, Oke. teman-teman saya 5 menit lagi, oke? Ntar aku tampilkan. Ada sama bukunya pun ada. Tenang, jangan panik. Ntar. Ini. Pio. Ntar. Baca Pio. Loh, Tadi udah sudah ditampilkan malah. Tadi sudah Tar. Elang, mandat setelah ini kau buka live kasih naik lagi Mama Mimosa. Udah malam Romo, besok aja lah Romo. Pusing. Ini, Romo, tolong di ini stikernya dikit. Sudah. Luther mengklaim bahwa ia menciptakan pembenaran lewat iman saja sewaktu ia berada di jamban. Ia mengklaim bahwa di atas jamban, ia mengklaim bahwa hal tersebut datang sebagai pengetahuan dari Roh Kudus di atas jamban di dalam menara. Dikutip dari William Manchester, ini adalah pendeta dari Inggris. Dalam bukunya Dunia yang Disulut Api, Pikiran Abad Pertengahan dan Renaissance, gitu. Terbit tahun 1993 halaman 140. Ada sambungannya di bawah juga. Bahkan ide Luther bahwa manusia harus melakukan dosa-dosa yang nyata dan sungguh-sungguh kelihatan datang dari percakapannya dengan iblis. Berikut diambil dari table talk, percakapan Luther di atas meja. Udah. Di meja makan. Oke. Oke teman-teman, Pater Marcel di bawahnya kita teman-teman saya. Saya juga mau makan siang. Terima kasih untuk semuanya. Oke, yang sudah bertahan 300-an. Saya yang terima kasih Romo, saya yang terima kasih selalu dapat pencerahan. Janganlah. Nanti Pio, engkau nanti satu kesempatan hanya omong tentang table talk-nya atau Romo lain. Kita sentuh table talk-nya Martin Luther supaya kita tahu bahwa ini loh sok-sok yang kalian rayakan 31 Oktober 1517 ini loh dia punya table talk-nya apa ya. Sampai dia itu saya tidak mau sentuh sekarang. Oke. Nanti lain kali kalian nanti sedikit. Pater Marcel dan Pater Jerry yang masih setia di bawah, terima kasih juga untuk sudah menemani dan saya harus makan siang. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Malam Cintia, terima kasih. Yo. Berkati selalu pelayanannya Romo. Terima kasih. Amkae, Pater Nenuk juga kayak Pater Nenuk juga terima kasih ya. Jerry dengan Pater Marcel. Yo, mantap. Teman-teman yang 300-an nih, jangan lupa ikut follow paroke virtual. Paroke virtual ini nih, Pater punya ini paroke virtual yang ini yang kita ini. Itu nanti jadi akun bersama untuk live. Oke. Jangan lupa. Sekarang paroki virtual sudah 496. Tolong teman-teman naikkan sampai 1000 ya lebih paroki virtual ini nanti supaya kita jadikan akun bersama. Paroki virtual Pater Jari yang lagi pegang ini. Semua yang 300 ini tolong ikuti paroki virtual. Teman-teman, terima kasih oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alang, engkau buka room, naikkan Ibu Mimosa. Ya Romo.